Ibuku mertuaku menyiram kopi ke ayahku di rumah mewah itu, tanpa tahu bahwa setiap dinding yang menghakimi kami sebenarnya berdiri atas nama ayahku sendiri. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Laras berdiri di depan cermin kamar tamu yang kini disebut semua orang sebagai kamar mereka. Gaun tidurnya sederhana, terlalu sederhana untuk rumah sebesar ini. Pantulan wajahnya tampak rapi, tapi matanya tidak. Ada sesuatu yang tertinggal sejak hari ia resmi pindah ke rumah keluarga Arga. Perasaan seolah ia datang membawa beban, bukan diri sendiri. Dari balik pintu, suara sendok beradu dengan cangkir terdengar nyaring. Bau kopi pahit menguar dari dapur yang luas dan mengilap. Laras menarik napas, lalu melangkah keluar. Setiap langkah di lantai marmer itu selalu membuatnya merasa seperti tamu yang lupa pulang. Laras. Suara Bu Ratna memanggil tanpa menoleh. Perempuan itu berdiri membelakangi Laras. Rambutnya tersanggul rapi, gerakannya cekatan dan penuh kontrol. Kalau bikin teh, pakai air yang baru mendidih. Jangan setengah-setengah. Di rumah ini, semuanya harus rapi. Laras mengangguk. Iya, Bu. Ia bergerak ke arah dispenser, menyiapkan cangkir. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut melakukan kesalahan, tapi karena kalimat, di rumah ini, selalu terasa seperti garis tebal yang memisahkan. Seolah rumah ini punya standar sendiri, dan Laras harus mengejarnya tanpa pernah benar-benar sampai. Anak kampung memang begitu, lanjut Bu Ratna, kini menoleh sekilas. Tatapannya singkat, tapi cukup untuk menusuk. Hal kecil saja sering tak diperhatikan. Kalimat itu meluncur ringan, nyaris santai. Laras menunduk, memilih fokus pada air yang mengalir. Dadanya mengencang. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ibunya mengajarinya rapi, bahwa ayahnya selalu memastikan ia tahu sopan santun. Tapi kata-kata itu tertahan, menumpuk di tenggorokan. Arga masuk beberapa saat kemudian, mengenakan kemeja kerja yang disetrika sempurna. Ia mencium pipi Laras cepat, lalu mengambil roti di meja. Ibu, aku berangkat dulu. Bu Ratna mengangguk. Hati-hati. Jangan lupa rapat sore. Arga menoleh ke Laras. Kamu nanti ke kantor aku atau di rumah saja? Di rumah saja, jawab Laras pelan. Arga mengangguk, lalu melangkah keluar. Pintu tertutup, menyisakan sunyi yang terasa berat. Laras membawa cangkir teh ke meja makan, meletakkannya di hadapan Bu Ratna dengan hati-hati. Bu Ratna menyeruput, lalu mengernyit. Gula 2 sendok, kan? Iya, Bu. Lain kali pastikan rasanya pas. Di keluarga kami, semua ada standarnya. Laras mengangguk lagi. Ia merasa semakin kecil. Setiap kata Bu Ratna bukan sekadar kritik, melainkan pengingat bahwa ia datang dari tempat yang berbeda, tempat yang selalu dianggap kurang. Siang itu, Laras duduk di kamar, membuka ponsel tanpa benar-benar membaca apapun. Pesan dari Dina, sahabatnya, belum ia balas sejak pagi. Laras tahu Dina akan bertanya, akan menyuruhnya bicara, melawan. Tapi Laras belum siap. Ia memeluk bantal, menekan dadanya sendiri, mencoba menahan rasa perih yang muncul setiap kali ia teringat ucapan, anak kampung. Saat Arga pulang sore hari, Laras sedang melipat pakaian. Arga duduk di tepi ranjang, memperhatikannya sebentar sebelum berbicara. Tadi ibu cerita, kamu bikin teh kurang manis. Laras berhenti melipat. Aku sudah sesuai yang beliau minta. Arga menghela napas. Laras, kamu tahu sendiri ibu itu bagaimana. Dari dulu dia perfeksionis. Kamu jangan bawa perasaan. Aku cuma. Laras terdiam. Ia mencari kata yang aman. Aku cuma ingin dihargai. Arga menatapnya. Nada suaranya melunak tapi tetap tegas. Aku paham. Tapi kamu juga harus lebih mengerti posisi ibu. Ini rumahnya. Kita tinggal di sini. Jangan bikin suasana jadi tidak enak. Kalimat itu menutup rapat ruang di dada Laras. Ia mengangguk pelan. Iya. Arga tersenyum, mengira masalah selesai. Ia bangkit, menuju kamar mandi.
Laras kembali melipat pakaian, tapi jarinya terasa kaku. Di kepalanya, potongan-potongan masa lalu bermunculan. Rumah kecil dengan dinding sederhana, ayahnya yang pulang sore dengan senyum lelah, ibunya yang selalu berkata, "Yang penting kamu jadi orang baik." Di rumah itu, Laras tidak pernah merasa kurang. Malam datang. Laras berbaring di samping Arga, menatap langit-langit. Ia tahu diamnya adalah pilihan. Bukan karena ia setuju, tapi karena ia takut. Takut dianggap tidak tahu diri. Takut pernikahannya goyah hanya karena ia membela dirinya sendiri. Namun di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang baru tumbuh. Keputusan kecil yang berbahaya. Laras meraih ponsel, mengetik pesan singkat pada Dina. "Besok aku mau cerita. Aku capek diam." Ia mematikan layar, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah ini, Laras menyadari satu hal. Dia mungkin menjaga kedamaian orang lain, tapi perlahan mengikis dirinya sendiri. Pesan yang Laras kirim pada Dina semalam masih menggantung tanpa balasan ketika pagi datang. Laras terbangun dengan perasaan tidak tenang, seolah keputusan kecil yang ia buat, berniat bercerita, telah membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat. Ia bangun lebih cepat dari biasanya, membantu Bu Ratna di dapur dengan gerakan yang hati-hati, berusaha menjaga jarak dari komentar yang bisa melukai. Pagi itu, Laras menunggu satu hal, ayahnya. Pak Hendra datang menjelang siang. Ia turun dari angkot di ujung kompleks, berjalan pelan melewati gerbang perumahan yang tinggi. Kemeja polosnya rapi meski sudah agak pudar warnanya, celana kainnya disetrika sederhana. Ketika Laras membukakan pintu, senyum ayahnya muncul, senyum yang selalu sama sejak ia kecil, tenang dan tidak pernah menuntut apapun. "Kamu sehat?" tanya Pak Hendra, menatap wajah Laras lebih lama dari biasanya. Laras mengangguk, meski dadanya terasa sesak. "Masuk, yah." Langkah Pak Hendra di ruang tamu terasa canggung. Ia menatap sekeliling sebentar, lalu duduk di ujung sofa, seolah takut mengambil terlalu banyak ruang. Bu Ratna muncul dari arah dapur dengan wajah datar. Tatapannya menyapu Pak Hendra dari atas ke bawah, berhenti di sepatu yang sudah mengkilap tapi jelas bukan barang mahal. "Oh," ucap Bu Ratna singkat. "Ayahnya Laras." "Ya." "Iya, Bu," jawab Pak Hendra sopan. "Maaf merepotkan." Bu Ratna tidak menawarkan duduk atau minum. Ia berdiri dengan tangan terlipat, sikapnya kaku. "Datang naik apa?" "Angkot," jawab Pak Hendra jujur. Bu Ratna mengangguk kecil, senyum tipisnya nyaris mengejek. "Masih setia dengan kendaraan umum. Hebat juga." Laras berdiri di dekat ayahnya. Ia merasakan panas menjalar ke tengkuknya. Kata-kata itu sederhana, tapi syarat makna. Ia tahu persis nada itu, nada yang sama setiap kali latar keluarganya disinggung. Laras ingin berkata sesuatu, tapi mulutnya kering. Ia memilih mengambilkan air minum, memberi ayahnya alasan untuk menunduk dan menghindari tatapan Bu Ratna. "Sekarang kerja di mana, Pak?" tanya Bu Ratna lagi, seolah sekadar basa-basi. "Masih di tempat lama," jawab Pak Hendra. "Ngerjain beberapa proyek kecil." "Kecil?" Bu Ratna mengulang, lalu tertawa pelan. "Ya, memang cocok. Orang kecil kerjanya juga kecil. Yang penting bisa numpang hidup dari anak, kan?" Kalimat itu jatuh seperti benda keras. Laras membeku. Tangannya yang memegang gelas air bergetar, airnya hampir tumpah. Ia melihat ayahnya menunduk, senyum tipis di wajahnya tidak berubah, tapi matanya meredup. "Bu," Laras akhirnya bersuara, pelan tapi jelas. "Ayah cuma berkunjung sebentar." Bu Ratna menoleh. "Saya cuma bicara jujur. Tidak ada yang salah, kan?" Laras ingin membantah. Ingin mengatakan bahwa ayahnya tidak pernah meminta apapun darinya. Bahwa ia bekerja keras, meski tidak pernah pamer. Tapi ia teringat wajah Arga semalam, permintaannya agar Laras mengerti posisi ibu. Laras menelan kata-katanya sendiri. Ia memilih duduk di samping ayahnya, menyentuh lengannya pelan, isyarat diam yang penuh makna. Pak Hendra menepuk tangan Laras ringan. "Tidak apa-apa," katanya, seolah membaca isi hati anaknya. "Ayah cuma mau lihat kamu baik-baik." Arga pulang tak lama kemudian. Ia menyapa ayah mertuanya dengan senyum sopan,
tapi terburu-buru. Percakapan berhenti di permukaan. Bu Ratna kembali ke dapur, meninggalkan udara yang terasa dingin. Saat Pak Hendra pamit, Laras mengantarnya sampai teras. "Maaf," ucap Laras lirih. "Aku..." Pak Hendra menggeleng. "Tidak perlu. Kamu sudah melakukan yang terbaik dengan caramu." Kata-kata itu justru membuat dada Laras semakin sesak. Ia melihat ayahnya berjalan menjauh, langkahnya tetap tenang meski baru saja direndahkan. Ada rasa bersalah yang menusuk, karena diamnya Laras telah menjadi perisai sekaligus pedang. Malam itu, Laras duduk sendiri di kamar, menatap ponsel. Pesan dari Dina masuk, "Aku di sini. Kapanpun kamu siap." Laras menggenggam ponsel erat. Ia sadar, melindungi ayahnya dengan diam mungkin menyelamatkan suasana hari ini, tapi meninggalkan luka baru yang lebih dalam. Untuk pertama kalinya, Laras mempertanyakan, sampai kapan ia harus memilih diam, dan siapa yang sebenarnya ia lindungi. Kesunyian kamar pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Laras duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang menghadap halaman depan rumah besar itu. Ingatannya masih tertahan pada punggung ayahnya yang menjauh kemarin. Langkah pelan, kepala sedikit menunduk, seolah membawa pulang sesuatu yang tidak terlihat siapapun selain dirinya. Diamnya Laras kemarin bukan lagi sekadar strategi bertahan. Ia mulai merasakannya sebagai luka yang tumbuh ke dalam. Ia mengambil tas kecil dan keluar rumah dengan alasan ingin membeli sesuatu. Arga sudah berangkat kerja. Bu Ratna sibuk di dapur bersama pembantu. Laras memanfaatkan celah itu untuk pergi tanpa pertanyaan. Ia menuju kafe kecil di luar kompleks, tempat yang tidak mengilap, tidak berjarak, dan terasa netral. Dina sudah menunggu di sudut, wajahnya langsung berubah serius saat melihat mata Laras yang sembab. "Kamu kelihatan capek," kata Dina tanpa basa-basi. Laras duduk dan menghela napas panjang. "Aku kira aku kuat. Tapi ternyata enggak." Ia menceritakan semuanya. Kunjungan ayahnya, sindiran Bu Ratna, caranya memilih diam, dan perasaan bersalah yang menempel setelahnya. Dina mendengarkan tanpa memotong. Kedua tangannya melingkari cangkir kopi yang belum disentuh. "Laras," ujar Dina akhirnya. Suaranya tenang tapi tegas. "Diam itu bukan netral. Kalau kamu terus begini, yang hancur bukan cuma harga diri kamu. Kamu sedang belajar membenarkan orang yang salah." Laras menunduk. Kata-kata itu terasa terlalu tepat. "Aku cuma mau rumah tanggaku tenang." "Tenang buat siapa?" Dina mencondongkan badan. "Buat kamu, atau buat mereka?" Laras tidak langsung menjawab. Ada bagian dari dirinya yang ingin menyangkal, tapi hatinya sudah lelah berbohong. Ia menyadari, setiap kali memilih diam, ia meninggalkan sedikit bagian dari dirinya sendiri. "Kalau kamu terus menahan, suatu hari kamu akan bangun dan tidak kenal dirimu sendiri," lanjut Dina. "Dan yang paling menyakitkan, kamu akan sadar tidak ada yang benar-benar melindungi kamu selain dirimu sendiri." Kalimat itu menggantung lama di udara. Laras merasakan sesuatu bergeser di dalam dadanya. Bukan keberanian, belum, tapi kesadaran bahwa ia berada di persimpangan yang tidak bisa dihindari. Sore hari, Laras pulang dengan kepala penuh. Ia baru saja meletakkan tas ketika Arga datang. Wajah suaminya tampak serius, bukan lelah, melainkan sudah membawa keputusan. "Kita perlu bicara," kata Arga. Laras duduk di sofa, menunggu. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Ibu cerita soal kemarin." Arga memulai. "Aku tahu sikap ibu keras. Tapi Laras, jujur saja, kehadiran ayahmu itu bikin suasana tidak enak." Laras menatap Arga. "Maksud kamu?" Arga mengusap tengkuknya. "Kamu tahu sendiri lingkungan kita. Tetangga, keluarga besar. Aku cuma tidak mau ada omongan. Ayahmu, ya, dengan kondisi sekarang, mungkin lebih baik kunjungannya dibatasi." Kata dibatasi terasa seperti tamparan pelan. Laras menahan napas. Dibatasi karena apa? Karena beliau naik angkot? Karena pakaiannya sederhana? Arga terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku cuma mau jaga nama baik keluarga." "Keluarga siapa?" Suara Laras bergetar meski ia berusaha tenang. "Keluarga kita," jawab Arga cepat. "Kamu sekarang bagian dari kami." Kalimat itu tidak menenangkan.
Justru sebaliknya. Laras merasakan jarak yang jelas. Seolah ada, kami, yang tidak lagi menyertakan dirinya sepenuhnya. Ayahku tidak pernah meminta apapun dari kita, kata Laras pelan. Beliau datang karena rindu anaknya. Arga menghela napas, nadanya mulai defensif. Aku tidak bilang ayahmu salah. Tapi kamu juga harus realistis. Kita tinggal di rumah orang tuaku. Ada aturan, ada standar. Laras menunduk. Ia mendengar gema kata-kata Dina di kepalanya. Tenang buat siapa? Ia sadar. Arga tidak sedang berdiri di tengah. Ia berdiri di satu sisi, dan itu bukan sisi Laras. Malam itu, Laras berbaring membelakangi Arga. Ia tidak menangis. Kesedihannya berubah bentuk, menjadi dingin dan sunyi. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Laras merasa benar-benar sendiri, meski ada seseorang di sampingnya. Ia mengambil ponsel dan membuka kontak ayahnya. Jemarinya ragu menekan tombol panggil. Ia takut mendengar suara ayahnya, takut semakin lemah. Tapi ia juga takut jika suatu hari ayahnya berhenti datang bukan karena ingin, melainkan karena ia diminta menjauh. Laras akhirnya hanya mengetik pesan singkat. Yah, maaf kalau kemarin tidak banyak bicara. Aku sayang ayah. Pesan terkirim. Laras memejamkan mata, dadanya terasa penuh. Ia belum berani melawan, belum berani bersuara. Tapi satu hal menjadi jelas malam itu. Diamnya kini bukan lagi perlindungan, melainkan ancaman bagi dirinya sendiri. Pagi itu Laras bangun dengan sisa rasa dingin yang belum sepenuhnya mencair. Percakapan dengan Arga semalam tidak berubah menjadi pertengkaran. Tapi justru itulah yang membuatnya lebih menyakitkan. Tidak ada teriakan, tidak ada kata kasar. Hanya keputusan sepihak yang dibungkus alasan, demi keluarga. Laras bersiap dengan gerakan otomatis, seolah tubuhnya bergerak sendiri sementara pikirannya tertinggal di tempat lain. Hari itu Bu Ratna mengumumkan akan makan bersama. Sekalian, katanya sambil menatap Laras, karena ayahmu mau datang lagi, kan? Nada itu tidak ramah, juga tidak melarang. Lebih seperti pengingat bahwa kehadiran Pak Hendra adalah sesuatu yang harus ditoleransi, bukan diterima. Pak Hendra datang menjelang siang. Kali ini membawa sekotak kecil kue tradisional. Laras menyambutnya di teras dengan senyum yang dipaksakan. Ia melihat ayahnya mengenakan pakaian yang sama sederhananya seperti kemarin, tapi disetrika lebih rapi, seolah ingin mengurangi alasan untuk direndahkan. Maaf jadi sering datang, kata Pak Hendra pelan. Laras menggeleng. Ayah jangan bilang begitu. Di ruang makan, meja panjang sudah tertata. Bu Ratna duduk di ujung, Pak Surya di sampingnya. Arga mengambil posisi di dekat ibunya. Laras duduk di antara Arga dan ayahnya, seolah tubuhnya sendiri ingin menjadi dinding tipis yang melindungi. Makan dimulai dengan hening yang canggung. Bunyi sendok dan piring terdengar lebih nyaring dari biasanya. Laras merasakan ketegangan merayap perlahan, seperti udara yang menunggu satu kalimat salah untuk meledak. Bu Ratna meletakkan sendoknya. Pak Hendra, katanya sambil tersenyum tipis, saya penasaran. Selama Laras tinggal di sini, keluarga Laras pernah ikut berkontribusi apa? Pertanyaan itu dilontarkan tenang, tapi tajam. Laras menegang. Ia menoleh cepat ke ayahnya. Pak Hendra tersenyum kecil. Kontribusi bagaimana maksudnya, Bu? Ya, apa saja, jawab Bu Ratna ringan. Kami yang menyediakan rumah, kebutuhan sehari-hari. Wajar kan kalau bertanya? Keluarga itu saling bantu. Pak Surya mengangkat wajahnya sebentar, lalu kembali menunduk pada piring. Ia tidak berkata apa-apa. Diamnya terasa lebih berat dari komentar apapun. Laras membuka mulut. Bu. Bu Ratna mengangkat tangan sedikit. Laras, biar ayahmu yang jawab. Kita bicara orang dewasa. Kalimat itu menyingkirkan Laras dari pembicaraan tentang dirinya sendiri. Dadanya berdenyut. Ia menoleh ke Arga, berharap ada tatapan atau isyarat dukungan. Arga justru fokus pada makanannya. Wajahnya datar. Pak Hendra mengangguk pelan. Kami memang tidak banyak, katanya tenang. Tapi saya selalu mengajarkan Laras untuk bertanggung jawab dan tidak merepotkan siapapun. Oh, tentu, Bu Ratna tersenyum.
Tapi hidup di lingkungan seperti ini butuh lebih dari sekadar niat baik. Nama baik keluarga juga tanggung jawab bersama. Laras merasakan panas di matanya. Kata-kata itu tidak lagi hanya menyindir ayahnya, tapi juga mempertanyakan keberadaannya sendiri di meja itu. Pak Hendra tetap duduk tegak. Tidak ada perubahan nada, tidak ada perlawanan. Saya mengerti. Ketegaran ayahnya justru melukai Laras lebih dalam. Ia ingin ayahnya membela diri, ingin ayahnya marah. Tapi Pak Hendra memilih tenang, dan Laras tahu persis alasannya, demi dirinya. Makan berlanjut, tapi Laras hampir tidak merasakan apapun. Setiap suapan terasa berat. Ia menyadari satu hal dengan jelas. Ia tidak hanya sedang menahan diri, ia sedang ditahan. Oleh diam Pak Surya, oleh sikap Arga, oleh kesabaran ayahnya yang dibayar mahal. Setelah makan selesai, Pak Hendra pamit lebih cepat dari rencana. Ayah tidak enak badan, katanya, meski Laras tahu itu alasan. Di teras, Laras menahan ayahnya sebentar. Maaf, ucapnya. Suaranya hampir tidak keluar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Hendra menatapnya lama. Kamu tidak salah, katanya lembut. Kadang, yang paling berat bukan dihina, tapi melihat orang yang kita sayang menanggungnya. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari semua sindiran Bu Ratna. Laras menatap punggung ayahnya yang menjauh, kali ini dengan perasaan berbeda. Bukan hanya sedih, tapi marah pada dirinya sendiri. Malam itu, Laras duduk di kamar tanpa menyalakan lampu. Ia tidak menangis. Di dalam dirinya, sesuatu bergeser lagi. Diam ayahnya, diam mertuanya, diam suaminya. Semuanya menekan dari arah berbeda. Untuk pertama kalinya, Laras bertanya pada dirinya sendiri. Jika ia terus memilih diam, berapa banyak lagi yang harus ia korbankan, dan apakah masih akan tersisa dirinya sendiri? Kata-kata ayah Laras sore kemarin masih tertinggal di kepalanya ketika pagi datang. Kadang, yang paling berat bukan dihina, tapi melihat orang yang kita sayang menanggungnya. Laras menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar. Ia tidak menangis, tidak juga tidur nyenyak. Ada perasaan asing yang tumbuh, bukan sekadar sedih, melainkan mulai mempertanyakan apakah semua yang ia lakukan selama ini benar-benar bernilai. Di dapur, Bu Ratna sudah sibuk sejak pagi. Suara panci dan wajan beradu seperti irama yang menandai hari akan berjalan seperti biasa. Atau setidaknya begitu bagi orang-orang selain Laras. Laras, panggil Bu Ratna tanpa menoleh. Tolong siapkan buah di meja makan. Laras menurut. Ia mengambil apel dan jeruk dari kulkas, memotongnya perlahan. Setiap gerakan terasa berat, seolah tangannya bekerja lebih keras dari pikirannya. Tak lama, Bu Ratna duduk di meja makan, menyeruput teh hangat. Tatapannya mengamati Laras yang mondar-mandir, lalu berhenti. Kamu tahu, ya, katanya tiba-tiba, sebenarnya kamu itu beruntung. Laras menoleh. Maksud ibu? Bu Ratna tersenyum. Senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Menikah dengan Arga itu jelas menaikkan kelas hidupmu. Dari keluarga sederhana, sekarang tinggal di perumahan elit. Tidak semua orang dapat kesempatan seperti itu. Kalimat itu diucapkan lugas, tanpa ragu. Seolah sebuah fakta yang tidak perlu dibantah. Laras merasakan dadanya bergetar. Kata naik kelas menggema keras. Ia berdiri kaku. Pisau di tangannya berhenti bergerak. Saya menikah karena saya mencintai Arga, Bu. Tentu saja, sahut Bu Ratna cepat. Tapi cinta saja tidak cukup. Realitas tetap harus diakui. Kamu sekarang membawa nama keluarga kami. Itu artinya, kamu harus tahu diri. Laras menelan ludah. Ada amarah yang ingin keluar, tapi tertahan oleh ketakutan lama. Takut dianggap tidak tahu terima kasih. Takut merusak keseimbangan rapuh yang selama ini ia jaga. Arga masuk beberapa saat kemudian, mengenakan pakaian santai. Ia menangkap sisa percakapan itu. Ada apa? Tidak ada, jawab Bu Ratna ringan. Kami cuma bicara soal betapa beruntungnya Laras. Arga menoleh ke istrinya. Ibu ada benarnya, katanya setelah jeda singkat. Kamu sekarang hidup lebih nyaman. Jangan terlalu sensitif. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi tepat di tempat yang paling sakit. Laras menatap Arga, berharap melihat kebimbangan atau pembelaan.
Yang ia temukan hanya kelelahan dan keinginan agar semuanya kembali tenang. Jadi menurut kamu, aku harus bersyukur terus meski direndahkan? Tanya Laras, suaranya bergetar tipis. Arga menghela napas. Aku cuma minta kamu bersabar. Demi kenyamanan bersama. Kita hidup serumah. Tidak mungkin semua orang berubah sesuai keinginan kita. Laras terdiam. Ia menyadari, permintaan itu selalu datang dengan satu arah. Selalu dirinya yang harus menyesuaikan, menahan, mengalah. Siang itu, Laras keluar rumah untuk menenangkan diri. Ia berjalan menyusuri kompleks, melihat rumah-rumah besar yang selama ini ia anggap simbol keberhasilan. Namun hari itu, semuanya terasa dingin dan berjarak. Ia teringat masa-masa awal pernikahan, bagaimana ia meninggalkan kebiasaan lama, jarang pulang ke rumah orang tuanya, menekan kebutuhan sendiri demi menjadi istri yang baik. Di bangku taman kecil, Laras duduk lama. Ia membuka ponsel, melihat foto lama bersama ayah dan ibunya. Tidak ada kemewahan di sana, tapi ada rasa aman yang kini terasa jauh. Malam datang dengan cepat. Saat mereka makan bersama lagi, Laras hampir tidak berbicara. Bu Ratna tampak puas dengan keheningan itu. Arga tidak bertanya. Di kamar, Laras berdiri di depan cermin. Ia melihat dirinya sendiri. Pakaian rapi, rambut tertata, hidup terlihat mapan. Tapi ada pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Jika semua pengorbanan ini berujung pada kehilangan harga diri, untuk apa aku bertahan? Ia mengambil ponsel dan hampir menghubungi ayahnya, lalu mengurungkan niat. Tangannya beralih ke pesan Dina. Aku mulai bertanya-tanya. Apa artinya semua ini kalau aku terus diminta diam? Pesan terkirim. Laras duduk di tepi ranjang. Jantungnya berdegup cepat. Ia belum berani mengambil langkah besar. Tapi malam itu, sebuah kesadaran berbahaya muncul. Mungkin selama ini ia tidak sedang membangun rumah tangga, melainkan perlahan menghapus dirinya sendiri. Malam sebelumnya Laras tertidur dengan ponsel masih di tangannya. Pesan yang ia kirim pada Dina belum berbalas. Dan pertanyaan tentang arti semua pengorbanannya terus berputar di kepala sampai kelelahan akhirnya menang. Pagi itu ia bangun dengan dada terasa berat, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk runtuh. Suara notifikasi membangunkannya sepenuhnya. Pesan dari ayahnya. Ayah pikir, mulai sekarang ayah tidak perlu sering datang ke rumahmu. Biar kamu tenang. Laras membaca kalimat itu berulang kali. Kata tenang terasa pahit. Tangannya bergetar, napasnya tertahan di tenggorokan. Ia segera menelepon. Ayah. Suara Laras pecah begitu sambungan terangkat. Kenapa bilang begitu? Di seberang sana, suara Pak Hendra tetap lembut. Ayah lihat kamu selalu gelisah setiap kali ayah ke sana. Ayah tidak mau kamu terus terjepit di tengah. Itu bukan salah ayah, Laras berkata cepat. Ayah tidak perlu menjauh hanya karena mereka. Ayah tidak menjauh, jawab Pak Hendra pelan. Ayah cuma tidak ingin menjadi alasan kamu disakiti. Kalimat itu menghantam Laras lebih keras dari semua hinaan Bu Ratna. Ia memejamkan mata, menahan air mata. Ia tahu ayahnya tulus. Justru itulah yang membuatnya merasa bersalah. Siang itu, Laras nekat menemui ayahnya. Ia pamit dengan alasan sederhana dan langsung menuju rumah orang tuanya. Rumah yang terasa semakin kecil, tapi hangat. Pak Hendra menyambutnya dengan senyum yang sama. Seolah percakapan pagi tadi tidak pernah ada. Ayah jangan begitu, kata Laras begitu mereka duduk berhadapan. Aku tidak mau ayah mengorbankan diri demi aku. Pak Hendra menatapnya lama. Justru ayah tidak mau kamu yang terus mengorbankan diri. Laras terdiam. Ia menyadari betapa posisi mereka terbalik. Ayahnya yang berusaha melindungi, sementara ia terjebak dalam situasi yang membuatnya kehilangan suara. Aku yang menyeret ayah ke sana, Laras akhirnya berkata, suaranya lirih. Aku pikir aku bisa menyesuaikan semuanya. Aku pikir diam cukup. Pak Hendra menghela napas. Lingkungan itu memang bukan tempat ayah. Tapi lebih dari itu, ayah tidak ingin kamu merasa harus memilih. Kata memilih membuat dada Laras sesak. Ia tahu, pilihannya tidak pernah benar-benar ada. Setiap opsi terasa seperti kehilangan. Saat Laras pulang sore hari, rumah besar itu menyambutnya dengan keheningan yang terasa dingin.
Bu Ratna sedang di ruang keluarga, membaca majalah. Tatapannya naik sebentar saat Laras lewat, lalu kembali turun tanpa komentar. Keheningan itu justru lebih menekan daripada sindiran. Di kamar, Arga duduk sambil menatap layar ponsel. Tadi ibu bilang ayahmu tidak jadi datang lagi. Laras menatap suaminya. Ayah bilang begitu karena tidak mau aku terus tertekan. Arga mengangguk kecil. Mungkin itu memang yang terbaik. Kamu juga jadi tidak perlu berada di posisi sulit. Kalimat itu menutup rapat harapan terakhir Laras. Ia menyadari, Arga melihat solusi pada jarak, bukan pada perubahan sikap. Kalau begitu, aku yang harus selalu mengalah, tanya Laras, nyaris berbisik. Arga menatapnya, bingung. Ini bukan soal mengalah. Ini soal menyesuaikan diri. Laras tidak menjawab. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Ada kelelahan yang tidak bisa ia jelaskan. Kelelahan karena terus menjadi penyangga agar orang lain tetap nyaman. Malam itu, Laras berdiri sendirian di balkon. Lampu-lampu perumahan elit berkilau indah, tapi matanya justru perih. Ia merasa terjepit dari dua arah. Ayah yang ingin melindunginya dengan menjauh, dan suami yang ingin menjaga ketenangan dengan mengorbankan perasaannya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Dina, kamu tidak harus memilih antara jadi anak yang baik atau istri yang patuh. Tapi kalau kamu terus diam, orang lain yang akan memilihkan hidupmu. Laras menggenggam ponsel itu erat. Tekanan di dadanya mencapai titik rapuh, bukan ledakan, melainkan retakan halus yang menyebar perlahan. Ia belum berani melawan, belum berani menuntut. Tapi malam itu, ia membuat keputusan kecil yang berisiko. Ia tidak akan membiarkan ayahnya menjauh demi menenangkan orang lain, meski ia belum tahu bagaimana caranya. Keputusan kecil yang Laras buat malam itu, tidak membiarkan ayahnya menjauh, membuatnya terjaga lebih lama dari biasanya. Pagi datang dengan perasaan was-was, seolah tubuhnya sudah tahu akan ada sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Ketika ponselnya bergetar dan nama ayahnya muncul, Laras langsung mengangkat. Ayah mau datang sebentar, kata Pak Hendra. Ada berkas yang tertinggal di rumahmu. Jantung Laras berdegup kencang. Ia tahu ini bukan soal berkas. Ayah yakin. Tidak lama, jawab ayahnya tenang. Ayah tidak mau kamu merasa sendirian. Laras mengangguk meski ayahnya tak bisa melihat. Ada lega yang bercampur takut. Ia mempersiapkan diri, memastikan segalanya rapi, seolah kerapian bisa meredam ketegangan. Pak Hendra datang siang hari. Bu Ratna ada di rumah. Laras merasakan hawa berbeda sejak pintu terbuka. Tatapan Bu Ratna dingin, rahangnya mengeras. Pak Surya tidak terlihat. Arga belum pulang. Saya cuma sebentar, Bu, kata Pak Hendra sopan, berdiri di ruang tamu. Bu Ratna tidak mempersilakan duduk. Saya kira sudah jelas, ucapnya kaku. Kita sepakat kamu tidak perlu sering datang. Laras menegang. Bu, ayah cuma. Laras, potong Bu Ratna tajam. Ini urusan orang tua. Kalimat itu membuat Laras kembali tersingkir dari percakapan tentang hidupnya sendiri. Ia berdiri di samping ayahnya, merasakan denyut di pelipis. Pak Hendra menarik napas. Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin mengambil berkas. Berkas apa? Bu Ratna tertawa singkat. Atau sekadar ingin lihat bagaimana hidup anakmu setelah naik kelas? Kata-kata itu menampar. Laras membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya terasa terkunci. Bu Ratna berjalan ke meja kecil, mengambil cangkir kopi yang masih mengepul. Begini, Pak Hendra, katanya, suaranya meninggi. Di rumah ini, ada aturan. Ada batas. Orang yang tidak tahu diri sebaiknya. Gerakannya terlalu cepat. Laras hanya sempat melihat tangan Bu Ratna terangkat, cangkir miring, dan cairan hitam panas itu tumpah mengenai dada Pak Hendra. Kopi meresap ke kemeja polosnya. Uap tipis naik seketika. Waktu seolah berhenti. Pak Hendra terkejut, mundur setapak. Ia tidak berteriak. Hanya menghela napas panjang, menepuk-nepuk bajunya yang basah. Laras membeku. Dunia di sekelilingnya menghilang, menyisakan pemandangan ayahnya yang berdiri dengan pakaian ternodai. Bu! Teriak Laras akhirnya, tapi suaranya terdengar jauh,
seperti bukan miliknya sendiri. Pintu terbuka keras. Arga masuk, wajahnya kaget melihat situasi. Ada apa ini? Bu Ratna masih berdiri dengan tangan gemetar. Amarahnya belum padam. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Arga melangkah maju, terlambat. Ia melihat ke meja ayah mertuanya yang basah, wajah Laras yang pucat. Ibu, sudah. Kata itu terdengar kecil. Terlalu kecil untuk menghentikan apa yang sudah terjadi. Laras akhirnya bergerak. Ia meraih tisu, tangannya bergetar hebat. Ayah, maaf, aku. Pak Hendra menahan tangannya. Tidak apa-apa, katanya pelan. Senyum tipisnya muncul, senyum yang sama seperti dulu. Ayah tidak apa-apa. Justru ketenangan itu yang membuat Laras runtuh dari dalam. Ia ingin ayahnya marah, ingin ayahnya membela diri. Tapi yang ia lihat hanyalah seseorang yang menahan luka agar anaknya tidak semakin hancur. Pak Hendra, kata Arga canggung. Maafkan ibu saya. Ibu emosi. Bu Ratna mendengus. Saya tidak salah. Laras menatap ibu mertuanya, lalu suaminya. Tidak ada yang berdiri di sisinya. Tidak ada yang benar-benar melindungi ayahnya. Harga dirinya, sebagai anak, sebagai istri, runtuh seketika. Ia mengantar ayahnya keluar tanpa berkata apa-apa. Di teras, Laras berhenti. Dadanya sesak, napasnya pendek-pendek. Ayah, aku janji, ini terakhir. Pak Hendra menggeleng. Jangan berjanji saat kamu sedang terluka. Ia melangkah pergi. Laras berdiri lama, menatap jalan kosong. Di dalam rumah, suara Bu Ratna masih terdengar. Arga mencoba menenangkannya. Laras masuk kembali, berdiri di tengah ruang tamu. Ia merasa telanjang, kecil, dan tidak punya tempat berpijak. Untuk pertama kalinya, bukan hanya kesedihan yang ia rasakan, melainkan kehancuran. Dan dari kehancuran itu, sebuah keputusan berbahaya mulai terbentuk, meski belum berani ia sebutkan. Bekas noda kopi di lantai ruang tamu sudah dibersihkan, tapi Laras masih bisa melihatnya. Bukan dengan mata, melainkan dengan ingatan. Setiap kali ia melewati ruangan itu, dadanya menegang, seolah peristiwa kemarin masih menggantung di udara. Ayahnya pergi dengan pakaian basah, kepalanya sedikit tertunduk. Dan ia, diam, membeku, tak mampu berbuat apapun. Pagi itu Laras tidak langsung keluar kamar. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya sendiri. Ada rasa marah yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi marah yang ia tekan, melainkan marah yang mendesak keluar, menuntut ruang. Ketika ia akhirnya melangkah ke dapur, Bu Ratna sudah ada di sana. Wajah perempuan itu tenang, seolah kejadian kemarin hanyalah kesalahpahaman kecil. Ketika melihat Laras, Bu Ratna hanya mengangguk singkat. Kopi, ucapnya datar, tanpa menatap Laras. Laras berhenti. Kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuka kembali semua luka. Ia menatap Bu Ratna, kali ini tidak menunduk. Bu, kata Laras, suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Tentang kemarin. Ibu tidak seharusnya melakukan itu. Bu Ratna menoleh perlahan, alisnya terangkat. Melakukan apa? Menyiram kopi ke ayah saya. Laras melanjutkan, nadanya gemetar tapi jelas. Itu melewati batas. Ruangan terasa sunyi. Untuk pertama kalinya, Laras tidak mundur. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia bertahan di tempat. Bu Ratna tertawa kecil. Batas? Katanya sinis. Di rumah saya yang menentukan batas. Ini juga rumah saya, ujar Laras, suara mulai bergetar. Saya istri Arga. Bu Ratna mendengus. Kamu tinggal di sini karena Arga. Jangan lupa itu. Kalau kamu tidak tahan dengan cara saya, pintu selalu terbuka. Kalimat itu meluncur seperti tantangan. Laras merasakan panas menjalar ke wajahnya. Ada ketakutan, tapi juga sesuatu yang lain, keberanian yang lahir dari kelelahan. Saya tidak meminta dihina, kata Laras. Saya tidak meminta ayah saya diperlakukan seperti itu. Bu Ratna mendekat satu langkah. Kalau kamu merasa terhina, silakan keluar. Tidak ada yang menahan. Laras terdiam. Ancaman itu nyata.
Ia menyadari, selama ini posisinya rapuh, bergantung pada belas kasih yang tidak pernah benar-benar ada. Arga masuk ke dapur saat ketegangan memuncak. Ia melihat wajah Laras yang pucat, Bu Ratna yang berdiri tegak dengan dagu terangkat. "Ada apa ini?" tanya Arga. "Istrimu mulai berani mengatur saya," jawab Bu Ratna cepat. "Kalau dia tidak suka hidup di rumah ini, suruh saja pergi." Arga menoleh ke Laras. Ada kebingungan di matanya. "Laras, kenapa harus dibesar-besarkan?" "Dibesarkan?" Laras menatap suaminya. "Ayahku disiram kopi. Dan kamu bilang ini dibesar-besarkan?" Arga terdiam. Ia mengusap wajahnya, jelas terjepit. "Aku tidak membenarkan itu. Tapi kamu tahu ibu seperti apa. Melawan hanya akan memperkeruh suasana." Kata-kata itu seperti dinding yang kembali berdiri di antara mereka. Laras merasakan kekecewaan yang berbeda, lebih tajam, lebih jelas. "Jadi solusi kamu apa?" tanya Laras. "Aku diam lagi." Arga tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke ibunya, lalu kembali ke Laras. "Aku cuma ingin kita tetap nyaman." "Nyaman buat siapa?" Laras bertanya pelan. Bu Ratna tersenyum tipis, puas melihat keraguan Arga. "Lihat, bahkan suamimu tahu diri." Laras menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia berdiri di hadapan dua orang yang selama ini menentukan hidupnya. Ia tidak berteriak, tidak menangis. "Saya tidak akan keluar," kata Laras akhirnya. "Dan saya tidak akan diam lagi." Bu Ratna menatapnya tajam. "Kita lihat saja seberapa lama." Ketika Arga dan Bu Ratna pergi, Laras berdiri sendirian di dapur. Tubuhnya gemetar hebat. Melawan ternyata tidak memberi kelegaan instan. Yang datang justru ketakutan baru. Ancaman kehilangan tempat tinggal, kehilangan pernikahan, semua terasa lebih dekat. Namun di balik ketakutan itu, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Ia telah bersuara. Untuk pertama kalinya. Malam itu, Laras mengemas beberapa barang kecil ke dalam tas. Bukan untuk pergi, tapi sebagai berjaga-jaga. Keputusan kecil yang berisiko. Ia belum tahu kapan harus melangkah, tapi ia tahu satu hal pasti. Setelah hari ini, tidak ada jalan kembali menuju diam yang sama. Pagi itu berakhir tanpa kata perpisahan yang layak. Laras berdiri di depan rumah besar itu dengan tas kecil di tangannya. Sementara Pak Hendra menunggu di samping mobil sewaan yang ia pesan sendiri. Tidak ada yang mengantar. Tidak ada yang menahan. Pintu rumah tertutup rapat seolah kepergian mereka bukan peristiwa penting. Hanya rutinitas yang akhirnya selesai. Laras menahan napas saat melihat ayahnya membuka pintu mobil. Punggung itu masih tegak, wajahnya tetap tenang. Tetapi Laras tahu, ketenangan itu adalah pilihan, bukan kondisi. Ayahnya memilih terlihat baik-baik saja agar Laras tidak semakin hancur. Perjalanan dimulai dalam sunyi. Mesin mobil berdengung pelan, menyisakan ruang luas bagi pikiran Laras yang kacau. Setiap kali lampu merah menyala, bayangan wajah Bu Ratna muncul di benaknya. Datar, yakin, seolah tidak pernah berbuat salah. Lalu wajah Arga menyusul, ragu, setengah berpaling, memilih aman di sisi yang tidak menyakitinya secara langsung. "Ayah," Laras akhirnya membuka suara, tetapi kalimat itu menggantung tanpa lanjutan. Pak Hendra menoleh sebentar, lalu kembali menatap jalan. "Kamu tidak perlu bicara apa-apa," katanya lembut. "Ayah mengerti." Kata mengerti justru menusuk. Laras menggenggam tangannya sendiri di pangkuan, berusaha menahan getaran yang mulai naik ke dadanya. "Aku gagal melindungi ayah," ucapnya lirih. "Aku bawa ayah ke tempat yang tidak pantas." Pak Hendra tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti ketika ia dulu mengantarkan Laras ke sekolah dengan sepeda tuanya. Tenang, sabar, tidak pernah menuntut balasan. "Bukan kamu yang salah," jawabnya. "Ayah datang karena ingin melihat kamu baik-baik saja. Itu saja." Laras menoleh cepat. "Tapi mereka..." "Laras," potong Pak Hendra. Nadanya tetap lembut tapi tegas. "Jangan balas apapun." Kalimat itu jatuh pelan, tetapi beratnya langsung terasa. Laras menggeleng kecil. "Ayah dihina. Di depan aku. Aku tidak bisa terus diam." Pak Hendra menarik napas panjang.
seolah telah menimbang kata-katanya sejak lama. Kalau kamu membalas dengan amarah, kamu hanya akan menambah luka. Ayah tidak ingin kamu rusak demi membela ayah. Mobil melaju lebih lambat saat memasuki jalan yang lebih sempit. Rumah-rumah sederhana mulai terlihat, kontras dengan perumahan elit yang baru saja mereka tinggalkan. Laras merasakan pergeseran di dadanya, antara lega dan bersalah. Diam itu juga menyakitkan. Yah, katanya pelan. Aku diam sebagai istri, tapi rasanya aku mengkhianati diriku sendiri sebagai anak. Pak Hendra menoleh lebih lama kali ini. Tatapannya penuh, tidak menghakimi, tidak memaksa. Menjadi anak dan istri itu memang tidak selalu sejalan, katanya. Tapi apapun pilihanmu nanti, jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Kata-kata itu tidak memberi jawaban. Justru sebaliknya, membuka simpul yang lebih rumit di dalam diri Laras. Mobil berhenti di depan rumah Pak Hendra. Rumah sederhana itu menyambut dengan sunyi yang berbeda, bukan menekan, melainkan jujur. Laras turun, membantu ayahnya mengambil tas. Tangannya bergerak otomatis, tetapi hatinya terasa tertinggal di dua tempat sekaligus. Masuklah, kata Pak Hendra. Minum dulu. Laras menggeleng. Aku harus kembali. Ia tidak mengatakan kemana. Ia hanya tahu, apapun yang menunggunya di rumah Arga, ia belum siap melepaskan semuanya. Belum juga siap menelannya mentah-mentah. Pak Hendra mengangguk, tidak menahan. Ingat satu hal, katanya sebelum melangkah masuk. Ayah selalu baik-baik saja selama kamu jujur pada dirimu sendiri. Pintu tertutup perlahan. Laras berdiri beberapa detik di halaman kecil itu, merasakan angin menyentuh wajahnya. Ada bagian dari dirinya yang ingin tinggal. Ada bagian lain yang tahu, pertempuran sebenarnya belum dimulai. Dalam perjalanan kembali, Laras memandangi jari manisnya. Cincin itu terasa berat hari ini, bukan karena logamnya, melainkan karena makna yang kini ia pertanyakan. Selama ini ia mengira diam adalah cara menjaga keseimbangan. Namun kini ia sadar, keseimbangan yang dibangun di atas penghapusan diri sendiri hanya menunggu waktu untuk runtuh. Saat mobil mendekati gerbang perumahan elit itu lagi, jantung Laras berdegup lebih cepat. Ia belum memutuskan apa-apa. Ia belum melawan. Ia juga belum menyerah. Namun satu hal menjadi jelas baginya untuk pertama kali. Diam bukan lagi pilihan yang netral. Ketika mobil berhenti, Laras tidak langsung turun. Ia menatap rumah itu, tempat ia menjadi istri, namun sering lupa menjadi dirinya sendiri. Ia membuka pintu dengan satu keputusan kecil, berisiko, dan belum pernah ia ambil sebelumnya. Kali ini, ia akan mendengarkan suaranya sendiri, meski belum tahu kemana suara itu akan membawanya. Laras pulang ke rumah itu dengan langkah yang terasa asing. Setelah mengantar ayahnya, setelah menelan nasihat untuk tidak membalas, setelah memutuskan untuk mendengarkan suaranya sendiri, Laras mendapati dirinya berjalan di lorong yang sama, namun dengan perasaan yang berbeda. Rumah itu masih megah, masih sunyi dengan cara yang menekan. Bu Ratna tidak terlihat. Arga belum pulang. Keheningan justru membuat pikirannya semakin gaduh. Ia baru saja meletakkan tas ketika bel berbunyi. Laras membuka pintu dengan hati-hati. Di hadapannya berdiri seorang pria sekitar akhir 30-an, berpakaian rapi tapi sederhana, map coklat dijepit di ketiaknya. Tatapannya tenang, profesional, namun tidak dingin. Bu Laras? Tanyanya memastikan. Iya, jawab Laras, sedikit waspada. Saya Raka, katanya sambil mengangguk sopan. Saya mengurus beberapa hal administrasi milik Pak Hendra. Ada dokumen yang perlu dikonfirmasi, dan nama ibu tercantum sebagai pihak yang perlu mengetahui. Nama ayahnya membuat Laras refleks menegang. Soal apa? Raka melirik ke arah dalam rumah, lalu kembali menatap Laras. Tentang perumahan ini. Kalimat itu membuat Laras terdiam sejenak. Ia mempersilakan Raka masuk, meski dadanya mulai berdebar tanpa alasan yang jelas. Mereka duduk di ruang tamu, ruang yang selama ini menjadi saksi diamnya Laras. Raka membuka mapnya, mengeluarkan beberapa lembar kertas. Saya hanya perlu izin tanda tangan untuk pembaruan dokumen sewa, katanya. Karena masa berlakunya akan diperpanjang. Dokumen sewa, ulang Laras pelan. Iya,
Raka mengangguk. Rumah ini dan beberapa unit lain di kawasan ini tercatat sebagai aset Pak Hendra. Kata-kata itu meluncur begitu saja, datar, seolah tidak membawa beban apapun. Namun bagi Laras, dunia seakan berhenti berputar. Aset. Ayah, suaranya nyaris tak keluar. Raka menatapnya, jelas menangkap keterkejutan itu. Ibu belum tahu. Laras menggeleng perlahan. Tangannya mencengkeram ujung sofa. Ini, rumah keluarga suami saya. Betul, jawab Raka tenang. Mereka menempatinya sejak lama. Pak Hendra tidak pernah mengubah statusnya. Semua pajak, perawatan besar, dan legalitas tetap atas nama beliau. Dada Laras terasa sesak. Potongan-potongan ingatan berjatuhan satu persatu, menyusun gambaran yang selama ini luput ia lihat. Ayahnya yang selalu menolak dibela. Ayahnya yang memilih diam saat direndahkan. Ayahnya yang tidak pernah menyebut apapun tentang kepemilikan, tentang kekuasaan, tentang posisi sebenarnya. Kenapa ayah tidak pernah bilang? Bisik Laras, lebih pada dirinya sendiri. Raka menutup mapnya perlahan. Pak Hendra selalu berkata, harga diri tidak perlu diumumkan. Kalau orang menghormati karena jabatan atau harta, itu bukan hormat yang ia cari. Kalimat itu menembus Laras dengan cara yang berbeda. Bukan seperti hinaan Bu Ratna, bukan seperti pembelaan setengah hati Arga, melainkan seperti cermin yang memantulkan kebenaran yang sederhana namun menyakitkan. Lalu, kenapa sekarang? Tanya Laras. Raka ragu sejenak sebelum menjawab. Karena Pak Hendra meminta saya memastikan ibu tahu. Beliau khawatir, suatu hari nanti, ibu harus membuat keputusan tanpa memahami posisi sebenarnya. Keputusan. Kata itu kembali menghantam Laras. Selama ini ia merasa tidak punya pijakan. Ternyata, pijakan itu ada, hanya saja tidak pernah ia sadari. Dokumen ini, lanjut Raka sambil mendorong map ke arah Laras, hanya soal administrasi. Tidak ada perubahan mendadak. Tapi tanda tangan ibu diperlukan sebagai bentuk pemberitahuan keluarga. Laras menatap map itu lama. Di atas kertas, ada nama ayahnya, jelas, tegas. Nama yang selama ini diremehkan, dianggap kecil, dianggap numpang. Di atas kertas itu pula, rumah ini berdiri bukan karena kebaikan siapapun selain ayahnya. Ia teringat Pak Hendra yang berkata agar ia tidak membalas. Kini ia mulai mengerti. Ayahnya tidak memilih rendah hati karena lemah, melainkan karena tidak ingin kekuasaan menjadi alat untuk melukai. Namun pemahaman itu justru membuat konflik di dadanya semakin tajam. Jika ia diam, ia mengkhianati ayah yang selama ini melindunginya dengan caranya sendiri. Jika ia bicara, ia mengguncang rumah tangganya, dan mungkin menghancurkan kenyamanan yang selama ini menjadi alasan Arga bertahan. Aku perlu waktu, kata Laras akhirnya. Tentu, jawab Raka sambil berdiri. Saya hanya menjalankan amanah. Setelah Raka pergi, Laras duduk sendiri di ruang tamu. Map itu masih terbuka di pangkuannya. Ia menatap sekeliling, sofa, dinding, lantai, semuanya tampak sama, namun maknanya telah berubah total. Untuk pertama kalinya, Laras tahu, ia bukan tamu di rumah ini. Ayahnya bukan orang kecil. Dan semua hinaan yang ia telan selama ini berdiri di atas kebohongan yang dibiarkan tumbuh. Ketika suara mobil Arga terdengar di luar, jantung Laras berdegup kencang. Ia menutup map itu perlahan, menyimpannya di tas. Ia belum siap membuka semuanya. Namun ia juga tahu, setelah hari ini, ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Laras berdiri, menarik napas panjang, dan melangkah menuju kamar. Keputusan kecil itu sederhana, tapi berisiko. Ia akan menyimpan kebenaran ini untuk dirinya sendiri, untuk sementara. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan di rumah itu. Kendali. Laras datang ke rumah ayahnya menjelang sore, membawa map coklat itu di dalam tasnya. Sejak meninggalkan rumah Arga pagi tadi, dadanya tidak pernah benar-benar terasa lapang. Kebenaran yang ia simpan semalaman seperti benda keras yang menekan dari dalam, tidak melukai secara langsung, tetapi membuat napasnya pendek. Ia sudah mencoba bersikap biasa, sudah mencoba menunda. Namun setiap bayangan wajah Pak Hendra yang tenang saat direndahkan membuat langkahnya semakin cepat.
Pak Hendra sedang duduk di teras ketika Laras tiba, menyiram tanaman dengan selang kecil. Gerakannya pelan, teratur, seolah hidup tidak pernah menuntutnya memilih antara harga diri dan kedamaian. Melihat Laras, ia tersenyum ringan. "Kamu kelihatan capek," katanya. "Masuk dulu." Laras tidak langsung menjawab. Ia berdiri beberapa detik, menatap ayahnya, lelaki yang selama ini ia pikir perlu dilindungi dari dunia yang keras. Lelaki yang ternyata memilih diam bukan karena tak berdaya, melainkan karena sudah lama memahami sesuatu yang baru kini sampai kepadanya. "Ayah," kata Laras akhirnya, suaranya bergetar. "Kenapa ayah tidak pernah bilang?" Pak Hendra mematikan air, meletakkan selang, lalu menatap Laras dengan sabar. "Bilang apa?" Laras membuka tasnya, mengeluarkan map coklat itu, dan meletakkannya di meja teras. "Tentang rumah itu. Tentang semuanya." Tidak ada keterkejutan di wajah Pak Hendra. Hanya tarikan napas pelan, seolah percakapan ini memang sudah ia tunggu. "Kamu tahu dari Raka," katanya memastikan. Laras mengangguk. "Kenapa ayah biarkan mereka memperlakukan ayah seperti itu? Kenapa ayah biarkan aku diam?" Pak Hendra duduk perlahan di kursi, memberi isyarat agar Laras melakukan hal yang sama. "Ayah tidak membiarkan," katanya tenang. "Ayah memilih." "Pilihan." Kata itu kembali muncul, namun kali ini dengan bobot yang berbeda. "Ayah pernah hidup dengan menunjukkan semuanya," lanjut Pak Hendra. "Dan ayah tahu rasanya. Orang datang bukan karena menghargai, tapi karena ingin memanfaatkan. Hidup jadi ramai, tapi tidak tenang." Laras menunduk. "Tapi ayah terluka." Pak Hendra tersenyum tipis. "Luka karena kata-kata lebih cepat sembuh daripada luka karena kehilangan arah hidup." Kalimat itu membuat dada Laras mengencang. Ia menatap tangan ayahnya, tangan yang sama yang dulu menggenggamnya erat saat hujan, saat mereka berjalan pulang dari sekolah. Tangan yang kini tetap tenang meski pernah disiram amarah orang lain. "Ayah tidak ingin kamu hidup dengan beban membela ayah menggunakan harta," kata Pak Hendra lembut. "Ayah ingin kamu dihormati karena dirimu, bukan karena apa yang ayah punya." Air mata Laras jatuh tanpa ia sadari. "Selama ini," katanya tersendat, "aku pikir aku melindungi rumah tanggaku dengan diam. Aku pikir aku harus menahan semuanya demi jadi istri yang baik." Pak Hendra tidak menyela. Ia membiarkan Laras bicara, membiarkan perasaannya menemukan jalannya sendiri. "Tapi ternyata," lanjut Laras, suaranya pecah, "aku justru membiarkan ayah direndahkan. Aku melindungi orang-orang yang tidak pernah benar-benar melindungiku." Tangisnya pecah sepenuhnya kali ini. Bahunya bergetar, dan Pak Hendra mendekat, menepuk punggung Laras pelan. Bukan sebagai pemilik perumahan elit, bukan sebagai orang berkuasa, melainkan sebagai ayah. "Tidak ada yang salah dengan ingin mempertahankan pernikahan," katanya pelan. "Yang salah adalah jika kamu mengorbankan dirimu sendiri sampai kamu lupa siapa yang layak kamu bela." Laras menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di dalam tangis itu, ada rasa malu, ada penyesalan, ada kelegaan yang menyakitkan. Ia teringat Bu Ratna yang meremehkan, Arga yang memilih aman, dan dirinya sendiri yang selama ini menyebut itu semua sebagai kesabaran. "Ayah tidak marah?" tanyanya lirih. Pak Hendra menggeleng. "Ayah hanya tidak ingin kamu mengulang hidup ayah yang dulu, hidup untuk ekspektasi orang lain." Laras mengangkat wajahnya. Mata ayahnya jernih, tanpa tuntutan. Justru ketenangan itu membuat keputusan yang akan datang terasa lebih berat. "Ayah," kata Laras pelan, "kalau aku bicara, semuanya bisa berubah." Pak Hendra mengangguk. "Kalau kamu diam, kamu yang akan hancur pelan-pelan." Kata-kata itu bukan perintah, bukan dorongan. Hanya kebenaran yang diletakkan di hadapannya. Sore itu, Laras pulang dengan langkah yang lebih berat dari saat datang, namun juga lebih jujur. Ia membawa satu pemahaman baru yang tidak bisa lagi ia lepaskan. Selama ini, ia salah arah dalam melindungi. Ia menjaga kenyamanan yang melukainya, dan mengabaikan martabat yang seharusnya ia bela. Saat matahari mulai tenggelam, Laras berdiri di depan cermin kamarnya, menatap wajah sendiri yang masih basah oleh sisa air mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak bertanya bagaimana caranya bertahan. Ia bertanya,
Siapa yang pantas ia pertahankan? Pertanyaan itu belum ia jawab. Namun malam itu, Laras tahu, jawaban apapun yang ia pilih, risikonya akan lebih besar daripada diam. Malam sebelumnya meninggalkan jejak yang tidak terlihat, tetapi terasa di setiap sudut dada Laras. Setelah berbicara dengan ayahnya, setelah menangis dan menyadari kesalahannya sendiri, Laras kembali ke rumah Arga dengan langkah yang lebih pelan, namun tekad yang lebih berat. Ia belum berniat membuka apapun. Ia hanya ingin memastikan satu hal. Apakah masih ada ruang baginya untuk berdiri tanpa harus menyerang? Jawaban itu datang terlalu cepat. Pagi itu, Pak Hendra datang sebentar untuk mengantarkan beberapa barang yang tertinggal. Ia berdiri di ruang tamu dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Tenang, sopan, tidak menuntut perhatian. Laras berdiri di sampingnya, mencoba menguatkan diri hanya dengan kehadiran. Bu Ratna muncul dari arah dapur, menatap mereka dengan sorot mata yang tidak pernah benar-benar berubah. Masih juga datang, katanya dingin. Saya pikir setelah kemarin, Bapak tahu diri. Laras merasakan otot-otot tubuhnya menegang. Ia menoleh cepat ke arah ayahnya, namun Pak Hendra tetap diam, seolah kata-kata itu tidak perlu ditanggapi. Rumah ini bukan tempat singgah orang yang tidak selevel, lanjut Bu Ratna, suaranya datar tapi menusuk. Apalagi kalau cuma numpang nama anaknya. Kata-kata itu jatuh di ruang yang sunyi. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Justru ketenangan Bu Ratna membuat penghinaan itu terasa lebih kejam. Laras menarik napas. Ada denyut panas di tenggorokannya, dorongan untuk langsung bicara, untuk membongkar semuanya. Namun bayangan ayahnya semalam, tenang, memilih rendah hati, menahan lidahnya sejenak. Bu, kata Laras akhirnya, suaranya rendah namun jelas. Cukup. Bu Ratna menoleh, alisnya terangkat tipis. Kamu membelanya lagi. Ayah saya tidak perlu dibela, jawab Laras, kali ini tanpa ragu. Beliau hanya minta dihormati. Bu Ratna tertawa kecil. Hormat harus tahu tempat. Kalimat itu seperti garis terakhir yang ditarik tanpa disadari. Laras menoleh ke arah ayahnya. Pak Hendra mengangguk kecil, bukan sebagai izin, melainkan sebagai pengakuan bahwa ia telah melakukan bagiannya. Selebihnya, Laras harus memilih caranya sendiri. Ayah pulang dulu, kata Pak Hendra lembut. Kamu urus yang perlu kamu urus. Laras mengantar ayahnya sampai ke depan pintu. Saat pintu tertutup, rumah itu terasa semakin sempit. Ia berdiri beberapa detik, menenangkan napas, lalu mengeluarkan ponsel dari tasnya. Ia membuka kontak bernama Raka. Jarinya berhenti sesaat di atas layar. Ini bukan keputusan kecil. Begitu ia menekan panggilan, tidak ada lagi jalan kembali menuju diam yang aman. Mas Raka, ucap Laras ketika panggilan tersambung. Suaranya tenang dengan susah payah. Saya minta tolong. Bisa datang ke rumah hari ini? Tolong bawa dokumen lengkapnya. Raka tidak banyak bertanya. Saya datang siang ini, jawabnya singkat. Semua akan saya bawa. Panggilan berakhir. Laras menyimpan ponsel, merasakan getaran halus di tangannya. Ia tahu, sejak detik itu, ia sedang mempersiapkan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Menjelang siang, Arga pulang lebih awal. Ia mendapati Laras duduk di ruang tamu, tidak menonton apapun, hanya menatap lurus ke depan. Kamu kenapa? Tanyanya, mencoba terdengar biasa. Kita perlu bicara nanti, jawab Laras singkat. Arga mengernyit. Soal apa? Soal rumah ini, jawab Laras, tanpa menatapnya. Arga tertawa kecil, terdengar tidak nyaman. Kamu mulai lagi. Laras akhirnya menoleh. Tatapannya tenang, namun ada sesuatu yang berbeda. Bukan marah, bukan takut. Kesadaran. Mas, katanya pelan. Kalau selama ini kamu merasa nyaman karena aku diam, hari ini kamu harus siap mendengar. Arga terdiam. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ada kegelisahan yang mulai muncul di wajahnya, bukan karena ia paham, melainkan karena ia merasakan ancaman terhadap kenyamanan yang selama ini ia jaga. Ketika bel berbunyi siang itu, Laras berdiri lebih dulu. Jantungnya berdegup keras, namun langkahnya mantap. Raka berdiri di depan pintu dengan map yang lebih tebal dari sebelumnya.
Ia mengangguk sopan pada Laras, lalu melirik ke arah dalam rumah. Apakah semua pihak sudah ada? Tanyanya profesional. Sebentar lagi, jawab Laras. Ia mempersilakan Raka masuk. Bu Ratna muncul hampir bersamaan dari arah tangga, menatap tamu itu dengan tatapan menilai. Siapa ini? Tanyanya dingin. Orang yang membawa kejelasan, jawab Laras singkat. Raka meletakkan map itu di atas meja, belum membukanya. Suasana menegang, seperti udara yang ditarik terlalu kencang sebelum badai. Laras berdiri di antara mereka, antara ibu mertua yang selama ini merendahkan, suami yang terjebak kenyamanan, dan kebenaran yang sebentar lagi tidak bisa disembunyikan. Ia tahu, begitu dokumen itu dibuka, tidak ada lagi ruang untuk pura-pura. Tidak ada lagi kata kesalahpahaman. Laras menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunggu diserang. Ia bersiap berdiri, meski tahu, setelah ini, segalanya akan berubah. Detik itu datang tanpa aba-aba. Raka masih berdiri di dekat meja ruang tamu dengan map terbuka, sementara udara di dalam rumah terasa tebal, seperti menunggu satu kata untuk pecah. Laras berdiri tegak di hadapan mereka semua. Bu Ratna di sisi sofa dengan wajah kaku. Arga beberapa langkah di belakang ibunya. Pak Surya duduk diam, kedua tangannya bertaut, pandangannya tertuju ke lantai. Laras merasakan jantungnya berdetak keras. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa apa yang akan ia katakan tidak bisa ditarik kembali. Maaf, ucap Laras, suaranya tenang namun jelas. Sebelum Mas Raka menjelaskan lebih jauh, saya ingin bicara. Bu Ratna mendengus pelan. Kamu mau drama apa lagi? Laras tidak menoleh. Ia menatap lurus ke depan, ke arah ruang yang selama ini menjadi saksi diamnya. Selama ini saya memilih diam, katanya. Bukan karena saya tidak tahu apa-apa, tapi karena saya pikir diam adalah cara terbaik untuk menjaga keluarga. Arga mengangkat wajahnya. Ada kerutan di dahinya, campuran antara jengkel dan gelisah. Laras, jangan. Mas, potong Laras lembut, namun tegas. Tolong dengarkan kali ini. Keheningan jatuh. Bahkan Bu Ratna tidak menyela. Ada sesuatu pada cara Laras berdiri, tidak menantang, tidak memohon, yang membuat semua orang menunggu. Rumah ini, lanjut Laras, selama ini dianggap sebagai bukti bahwa saya menikah, naik kelas. Bahwa keluarga saya kecil. Bahwa ayah saya numpang hidup. Bu Ratna tertawa singkat. Itu fakta. Laras akhirnya menoleh. Tatapannya tidak menyala oleh amarah, melainkan ketenangan yang matang oleh luka. Tidak, Bu, katanya pelan. Itu kebohongan yang dibiarkan tumbuh. Ia memberi isyarat kecil kepada Raka. Raka membuka map itu sepenuhnya, mengeluarkan beberapa lembar dokumen, lalu berdiri sedikit lebih ke depan. Dengan izin Bu Laras, katanya profesional, saya akan jelaskan singkat. Bu Ratna menyilangkan tangan. Jelaskan apapun. Rumah ini jelas milik keluarga kami. Secara hukum, Raka melanjutkan tanpa terganggu, rumah ini adalah aset atas nama Pak Hendra. Satu kalimat itu jatuh, ringkas, datar, namun efeknya seperti ledakan sunyi. Bu Ratna membeku. Senyum tipis di wajahnya runtuh seketika. Apa maksudmu? Suaranya meninggi. Maksud saya. Raka menatap dokumen di tangannya. Sertifikat, pajak, dan legalitas kepemilikan rumah ini seluruhnya tercatat atas nama Pak Hendra. Ayah Bu Laras. Arga melangkah maju satu langkah, lalu berhenti. Wajahnya pucat. Itu tidak mungkin. Laras menarik napas panjang. Inilah saatnya. Itu mungkin, katanya. Dan itu benar. Bu Ratna menggeleng keras. Kamu bohong. Saya tidak perlu berbohong, jawab Laras. Saya hanya perlu berhenti menutupi. Pak Surya mengangkat wajahnya perlahan. Matanya membesar. Bibirnya terbuka seolah ingin berkata sesuatu, namun tak satu pun kata keluar. Selama ini ia memilih diam. Kini diam itu berbalik menelannya. Pak Hendra tidak pernah menyebutkan apapun. Lanjut Laras, suaranya mulai bergetar, bukan oleh takut, melainkan emosi yang akhirnya menemukan tempatnya. Bukan karena tidak punya, tapi karena memilih hidup tenang.
Karena tidak ingin anaknya dihormati karena harta. Bu Ratna mundur setengah langkah. Jadi selama ini, Selama ini, potong Laras, ayah saya memilih direndahkan agar saya tidak hidup dalam kebencian. Dan saya, suaranya pecah sesaat, lalu kembali stabil. Saya memilih diam agar pernikahan ini terlihat baik-baik saja. Arga menatap Laras seolah baru melihatnya. Kenapa kamu tidak bilang? Laras menoleh padanya. Ada kelelahan di matanya, juga kejujuran yang telat diterima. Karena setiap kali aku bicara, kamu memintaku bersabar. Karena kamu lebih takut kehilangan kenyamanan daripada melihat aku terluka. Arga membuka mulut, menutupnya kembali. Kata-kata yang biasa ia gunakan tak lagi menemukan tempat. Bu Ratna duduk perlahan, seolah kakinya kehilangan tenaga. Ini tidak adil, gumamnya. Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Dan ayah saya tidak pernah mengusir, jawab Laras. Bahkan ketika dihina. Ia melangkah satu langkah ke depan. Tapi mulai hari ini, satu hal harus jelas. Saya bukan menantu yang numpang. Ayah saya bukan orang kecil. Dan saya, Laras berhenti sejenak, memastikan setiap kata keluar utuh, tidak akan membiarkan penghinaan itu terulang. Keheningan kembali turun. Kali ini berbeda. Bukan menekan, melainkan menuntut sikap. Raka menutup mapnya perlahan. Dokumen ini akan tetap saya simpan, katanya. Tidak ada tindakan apapun hari ini. Laras mengangguk kecil. Ia tidak datang untuk mengusir. Ia datang untuk berdiri. Bu Ratna menatap Laras lama. Di matanya, ada keterkejutan, ada kemarahan, ada rasa kalah yang belum siap diakui. Kamu sudah berubah, katanya dingin. Tidak, jawab Laras pelan. Saya hanya kembali ke diri saya sendiri. Arga menunduk. Pak Surya tetap diam. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada kemenangan yang riuh. Namun di dalam dada Laras, sesuatu berdiri tegak untuk pertama kalinya. Harga diri yang selama ini terlipat rapi oleh kesabaran palsu, kini ia bentangkan sendiri, tanpa teriak, tanpa pamer. Ia tahu, pengumuman ini bukan akhir. Reaksi mereka baru permulaan. Akan ada perlawanan, penyesalan, mungkin pengusiran yang sesungguhnya. Namun saat Laras melangkah meninggalkan ruang tamu itu menuju kamarnya, langkahnya ringan oleh satu kepastian baru. Apapun yang terjadi setelah ini, ia tidak lagi berdiri sebagai perempuan yang meminta tempat, melainkan sebagai seseorang yang tahu nilainya. Dampak pengumuman Laras di hari sebelumnya masih menggantung di udara rumah itu. Dinding-dinding yang dulu terasa kokoh kini seolah menyimpan gema kata-katanya. Rumah ini milik ayahku. Tidak ada yang benar-benar tidur nyenyak malam itu, terutama Laras. Pagi datang tanpa kehangatan. Laras berdiri di ruang tengah, menatap lantai marmer yang selama ini ia injak dengan hati-hati, seolah rumah itu bukan miliknya. Kini, setiap sudut terasa berbeda. Bukan karena bangga, melainkan karena ada beban keputusan yang tak bisa lagi ia hindari. Bu Ratna keluar dari kamarnya dengan wajah pucat. Perempuan itu tidak lagi duduk angkuh seperti biasanya. Matanya sembab, suaranya lebih pelan, tetapi masih menyimpan kebiasaan lama, menempatkan diri sebagai korban keadaan. Pak Surya mengikuti di belakangnya, diam seperti biasa. Arga berdiri agak jauh, punggungnya kaku, matanya tak berani menatap Laras terlalu lama. Laras menarik napas. Ia sudah menangis cukup banyak. Pagi ini, ia tidak datang sebagai menantu yang memohon pengertian, juga bukan istri yang menunggu dibela. Ia berdiri sebagai anak Pak Hendra, dan sebagai dirinya sendiri. Ayah tidak akan datang ke sini lagi, kata Laras membuka percakapan. Suaranya tenang, tapi tegas. Bukan karena takut, tapi karena beliau tidak perlu lagi menempatkan dirinya di ruang yang tidak menghormatinya. Bu Ratna menelan ludah. Laras, soal kemarin. Bukan soal kemarin, potong Laras. Ini tentang bertahun-tahun. Ia melangkah satu langkah ke depan, membuat jarak di antara mereka semakin nyata. Selama ini saya diam, lanjutnya. Saya menunduk, menyesuaikan diri, mengalah. Saya pikir itu harga menjadi istri dan menantu yang baik. Arga mengangkat wajahnya. Laras, kita bisa bicarakan pelan-pelan.
Laras menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, Arga melihat tatapan yang tidak meminta, tidak menunggu. Aku sudah terlalu lama bersabar, Mas. Ia kembali menghadap Bu Ratna dan Pak Surya. Mulai hari ini, ucap Laras, rumah ini akan dikosongkan. Bu Ratna terkejut. Laras. Laras mengangkat tangannya, menghentikan. Lalu ia berkata, dengan suara yang tidak meninggi, tetapi tak bisa dibantah. Saya minta Bapak dan Ibu, juga Mas Arga, untuk angkat kaki dari rumah ini. Ruangan itu membeku. Ini bukan ancaman, lanjut Laras. Bukan emosi sesaat. Ini keputusan. Bu Ratna langsung menangis. Ia melangkah maju, suaranya bergetar. Kamu tega? Kami cuma korban keadaan. Kami juga tidak mudah hidup begini. Laras menatapnya lurus. Tidak ada lagi amarah di sana, hanya kejelasan. Ibu tidak sedang diminta pergi karena keadaan, kata Laras pelan. Ibu diminta pergi karena selama ini memilih merendahkan orang lain, dan menganggap itu wajar. Pak Surya membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, diamnya terdengar seperti pengakuan. Arga maju satu langkah. Laras, ini rumah kita juga. Aku suamimu. Laras menoleh padanya. Tatapan itu membuat Arga sadar. Ada sesuatu yang sudah hilang, dan mungkin tak bisa kembali. Aku istrimu, jawab Laras. Tapi aku juga anak ayahku. Dan selama ini, aku lebih sibuk melindungi kenyamananmu daripada menjaga harga diri orang yang membesarkanku. Arga menunduk. Aku salah. Aku seharusnya. Laras menggeleng. Aku bukan lagi meminta dipilih, katanya. Aku memilih diriku sendiri. Tangis Bu Ratna semakin pecah. Ia memohon, menyebut usia, menyalahkan nasib, menyebut pengorbanan sebagai orang tua. Semua kata itu dulu mungkin akan meluluhkan Laras. Tapi hari ini, tidak. Waktu akan saya beri, kata Laras akhirnya. Tapi keputusan tidak berubah. Ia berjalan ke pintu, membukanya perlahan. Udara luar masuk, membawa rasa lega yang bercampur nyeri. Di ambang pintu, Laras berhenti sejenak. Dadanya sesak, tapi punggungnya tegak. Ia tahu, setelah ini, hidupnya tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya, rasa takut itu tidak lebih besar dari rasa hormat pada dirinya sendiri. Dan disitulah tekanan baru lahir. Berani mengusir orang lain ternyata lebih mudah daripada menghadapi hidup setelahnya. Rumah itu akhirnya sunyi. Bukan sunyi yang menekan, bukan pula sunyi yang menyimpan amarah. Sunyi yang tersisa setelah badai berlalu, ketika semua yang harus hancur sudah hancur, dan yang tersisa hanya puing-puing yang jujur. Laras berdiri di ruang tengah, memandang kursi-kursi yang kini kosong. Tak ada lagi suara Bu Ratna yang mengatur, tak ada langkah Pak Surya yang ragu, tak ada Arga yang berdiri di tengah dengan wajah bingung memilih siapa yang harus ia bela. Yang ada hanya Laras dan ayahnya. Pak Hendra duduk di dekat jendela, membuka tirai sedikit agar cahaya pagi masuk. Gerakannya tenang, seperti biasa. Seolah kejadian beberapa hari terakhir bukan luka, melainkan proses panjang yang akhirnya mencapai ujung. Kamu tidak harus tinggal di sini lama-lama, ucap Pak Hendra pelan. Ayah bisa sendiri. Laras tersenyum kecil, tapi menggeleng. Aku yang ingin di sini, Yah. Bukan karena kasihan, tapi karena aku ingin pulang. Kata pulang terasa berbeda sekarang. Bukan sekadar tempat, melainkan keadaan batin. Beberapa hari terakhir, Laras memilih tinggal bersama ayahnya. Ia tidur di kamar lamanya, kamar yang dulu ia tinggalkan dengan keyakinan bahwa pernikahan akan menjadi rumah baru yang aman. Kini ia tahu, rumah tidak selalu berarti bertahan di tempat yang menyakitkan. Di dapur, Laras menyiapkan teh untuk mereka berdua. Tangannya masih sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena tubuhnya masih belajar menerima ketenangan. Luka tidak serta-merta sembuh hanya karena sumber sakitnya pergi. Pak Hendra memperhatikan putrinya lama. Ayah minta maaf, katanya tiba-tiba. Laras menoleh. Untuk apa? Karena terlalu lama membiarkanmu mengira ayah harus disembunyikan agar kamu diterima. Laras terdiam. Ia meletakkan cangkir perlahan.
Kata-kkata itu menusuk tepat ke pusat hatinya. Bukan sebagai tuduhan, tapi sebagai pengakuan jujur. Aku juga salah, jawab Laras. Aku pikir diam itu dewasa. Aku pikir menahan diri itu bentuk cinta. Ia menarik napas panjang. Ternyata, diam juga bisa jadi cara mengkhianati diri sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Tidak ada drama, tidak ada ledakan emosi. Justru disitulah Laras merasakan perubahan paling besar. Ia mulai menyusun ulang hidupnya. Perlahan, dengan batas yang jelas. Ia menemui Arga satu kali. Pertemuan itu singkat, tanpa teriakan, tanpa air mata berlebihan. Aku menyesal, kata Arga. Aku kehilanganmu karena aku terlalu takut kehilangan kenyamanan. Laras mengangguk. Aku tidak membencimu. Tapi aku tidak bisa kembali ke hidup yang memintaku mengecil agar orang lain merasa besar. Itu bukan hukuman. Itu keputusan. Mereka berpisah dengan sunyi yang dewasa. Sunyi yang tidak lagi menyimpan harap palsu. Suatu sore, Laras duduk di teras bersama ayahnya. Angin bergerak pelan, membawa aroma tanah basah. Untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya terasa lapang meski masih ada nyeri yang tersisa. Aku tidak tahu ke depan akan seperti apa, kata Laras. Aku masih takut. Pak Hendra tersenyum tipis. Takut itu wajar. Yang penting sekarang kamu tahu, kamu punya suara. Laras menatap langit yang mulai berubah warna. Ia teringat dirinya yang dulu, perempuan yang menimbang setiap kata, menahan setiap reaksi, takut dianggap tidak tahu diri. Kini, ia berbeda. Bukan karena ia menjadi keras. Tapi karena ia berhenti membiarkan dirinya dilukai demi diterima. Malam turun perlahan. Laras masuk ke kamar, membuka jendela, dan membiarkan udara malam menyentuh wajahnya. Ia tahu luka itu belum sepenuhnya hilang. Ada bagian dari dirinya yang akan selalu mengingat rasa direndahkan, rasa ditinggalkan saat paling membutuhkan perlindungan. Namun kini ia juga tahu sesuatu yang jauh lebih penting. Diam bukan lagi pilihannya. Jika suatu hari ia harus mencintai lagi, ia akan melakukannya tanpa kehilangan dirinya. Jika suatu hari ia harus berhadapan dengan dunia yang meremehkan, ia tidak akan lagi menunduk demi kedamaian palsu. Laras mematikan lampu, berbaring dengan mata terbuka, dan untuk pertama kalinya, tidur tanpa rasa bersalah karena memilih dirinya sendiri. Bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang jujur. Dan dari situlah hidup barunya dimulai. Cerita Laras bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang berani mengenali batas diri. Banyak dari kita diajarkan untuk diam demi rukun, mengalah demi cinta, bertahan demi status. Padahal, tidak semua pengorbanan adalah kebajikan. Ada kalanya diam justru membuat luka tumbuh lebih dalam. Jika kamu pernah merasa kecil agar orang lain merasa besar. Jika kamu pernah memilih tenang di luar tapi hancur di dalam. Ingatlah, harga diri bukan sesuatu yang bisa ditunda tanpa konsekuensi. Bersikap lembut tidak berarti harus menerima penghinaan. Menghormati keluarga tidak berarti menghapus diri sendiri. Dan mencintai tidak pernah seharusnya membuatmu kehilangan suara. Belajarlah berbicara, bahkan jika suaramu gemetar. Karena diam bukan selalu dewasa. Kadang, itu hanya cara paling halus untuk menyakiti diri sendiri. Terima kasih telah berjalan bersama Laras hingga akhir cerita. Semoga kisah ini bukan hanya menghibur, tetapi juga menemani. Menemani siapapun yang sedang belajar berdiri kembali dengan kepala tegak. Jaga dirimu, jaga batasmu, dan jangan takut memilih dirimu sendiri. Karena hidup yang sehat dimulai dari keberanian untuk berkata, cukup. Salam hangat. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya.